Salam dan bahagia, saya Julinya Betty Guterres Riu, NIM 2019-008183, kelas 4A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem informasi internasional untuk memenuhi mata kuliah manajemen informasi. Langsung saja, mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportir domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Yang pertama, strategi eksportir domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian beberapa berubah ke bentuk lainnya. Yang kedua, strategi multinasional memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Yang ketiga, pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Yang keempat, perusahaan lintas negara tidak memiliki negara asal dan benar-benar diatur secara global dan akan menjadi bagian yang besar dari bisnis internasional di masa yang akan datang. Yang kedua, faktor pendorong aplikasi bisnis global, yaitu yang pertama, pelanggan global. TI Global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang bepergian kemana saja dengan operasi global. Dan yang kedua, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. TI Global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Selanjutnya, tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Dalam mengembangkan sistem informasi global, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibandingkan hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pengembangan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda. Tantangannya dengan negara lain, berikut ini ialah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi global. Tantangan yang pertama adalah kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya perbenturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antar perusahaan dengan konsumen. Kendala yang kedua yaitu kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan datang menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar global. Seperti misalnya, pertama, pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras. Kedua, pemerintah membatasi pemrosesan data. Dan yang terakhir, pembatasan komunikasi data. Tantangan yang ketiga adalah kendala geoekonomi. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di sebuah negara. Tantangan yang keempat yaitu kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasional tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Dan yang terakhir, isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Isu utama terkait perangkat keras dan telekomunikasi adalah integrasi sistem dan konektivitas. Pilihan integrasi adalah akan menggunakan proprietary arsitektur atau open system teknologi. Jaringan global sangat sulit dibangun dan dioperasikan. Perusahaan bisa mengembangkan jaringan global sendiri atau membuat jaringan global berbasis internet. Isu utama terkait perangkat lunak terkait perkembangan antarmuka pada sistem-sistem yang ada serta memilih aplikasi yang mampu bekerja dengan framework, budaya, bahasa, dan organisasi yang beraneka ragam.
Sekian penjelasan saya tentang manajemen sistem informasi internasional. Terima kasih dan salam.